Golnya akan apa nih yang dia ambil? Brody masih ada sejauh ini. Tapi Pakito yang dimana ini cukup flex juga, tapi sepertinya Pakito harusnya ini akan ditaruh di posisi XP lane, mengingat juga banyak banget objektif yang bisa diamankan dengan adanya jungler dari Fredrin. Apalagi untuk motong-motong, nah itu dia Brody. Yang akan langsung diamankan oleh Rebellion Zion. Ini dengan masuknya minggu ketiga, ini udah mulai bergerak dan bisa dibilang ya untuk dari beberapa landing. Ini kita udah bisa melihat loh Cimomo. Ketersediaannya itu apabila yang ini nggak ada, udah kemungkinan besar tuh bakal kesini gitu. Ini kayaknya Onyx bisa ambil Lolita deh menurut aku. Kalau memang mau nahan ini ya, range dari Brody sendiri ya. Oke. Tapi apakah Lolita cukup kuat? Mengingat Numen Blast yang harus on point dan bisa dikombor dengan Feather Ice Strike, apakah itu akan jadi pilihan untuk Onyx? Kalau kita mau ngelihat ya bagaimana kombonya kemarin, Kufra bisa aja mereka ambil juga untuk sarang. Soalnya mau nggak mau ini Fanny harus dijaga dulu nih di awal. Dan ternyata Kufra. It's okay. Menurut aku nggak bad choice juga. Iya. Ini karena kita udah ngelihat kombonya seperti apa. Dan korbannya adalah EVOS Legends kemarin. Iya kemarin ya. Dan tentunya kita melihat audience prediction. 88% dipegang oleh Sonic. Sementara Rebels di sini masih memiliki 12% harapan. Bahwa mereka masih memegang title Giant Slayers. Dan hello Mr. Ivan, welcome. Halo. Sebagai founder of Esport Charts, welcome to Indonesia, welcome to Jakarta, welcome to ML Indonesia Season 11. And wish you had a great day, wish you had a great time in MPL. Welcome Mr. Ivan Denevsky. Wah, senang ya Dari kita Ukraine ya. loh. Dari Ukraine ya. Luar biasa. Dan ini dia, Pulung. Wow. Untuk game pertama kita. Game pertama kita, seperti biasa kita mau tanya-tanya dulu nih si Momo. Ini nih. Iya kan, game pertama nih. MPL Arena. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau Rebellion Zion? Gak kedengeran di mana ini semangatnya. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau Rebellion Zion? Ya udah kalau begitu sekali lagi MPL Arena pada suaranya. Untuk game yang pertama, apakah tiket yang dibutuhkan oleh Onyx mereka mampu untuk men-secure game pertama ini atau justru Rebellion Zion setidaknya dengan mengamankan 1 poin pertama terlebih dahulu mereka mampu untuk menahan Onyx. Tapi ingat, Onyx adalah sang Raja Langit yang benar-benar harus diakui kuat banget di season ini. Swallow akan sedikit ditahan dengan pergerakan dari area dari Suns di area midnya. Dan terlihat ya babysit yang sudah dilakukan oleh tim dari kedua belah tim. Kali ini sudah mulai terlihat di area God Lane. Dan buat teman-teman tentunya kita udah melihat roster line up untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Jadi tentunya dukungan harus kita berikan. Siapapun timnya, ini udah gak ngeliat tim siapa. Ini benar-benar bawa nama Indonesia, jadi kita harus mendukung Timnas tentunya untuk mengambil emas di SEA Games 2023. Ini optimis emas aja kita pokoknya nih ya. Di awal, seperti biasa kita udah melihat Kufra, satu setup dari Keyboy sudah dia perlihatkan dan impactnya. Swallow pun udah merasakan akibatnya. Di area mid sudah mendapatkan gangguan. Wijanarko dengan Grok belum bisa melakukan sebuah agresivitas yang jauh lebih baik. Karena mereka ditekan banget. Ya, ditekan habis-habisan dan space yang didapatkan sama Kairi ini cukup sebenarnya buat dia untuk setidaknya farming terlebih dahulu di area bawahnya yang dimana Hais dan juga cewek ini sempat di babysit tapi cewek benar-benar memberikan poke damage ke arah Hais. Dan ini harusnya informasi yang didapatkan oleh Rebellion Zion. Dan kali ini Hais harus menjaga jarak terlebih dahulu tapi Kairi sudah mulai datang. Hampir saja ya Ci. Menunggu kayaknya jalannya minion karena mereka nggak mau sampai terkena turret damage dan Hais langsung di-cutthroat. Namun ternyata ada Corruption Strike namun Kairi masih bisa untuk ditahan oleh Hais dan menurut aku itu cukup wise karena ternyata Suns. Oke, cuman tadi di bawah impactnya adalah jadi bisa plating kan mereka. Iya. Benar-benar bisa plating. Tapi ini dibalaskan dengan adanya satu turtle objektif by Samsung Galaxy S23 yang diamankan oleh Rebellion Zion. Ini platingan jatuhnya sekarang individual dari cewek. Ya udah ini pasti akan kedongkrak banget.
menang dari sisi leveling, menang dari sisi goalnya. Ini akan sangat-sangat nikmat untuk bisa ngezoning habis-habisan Hais. Iya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk raih kesempatan menangin skin Mobile Legends Bang Bang dari Grab di tanggal 18 Maret. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa langsung scan QR code di bawah sini ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Langsung. Yes, dan First Blood belum tercipta sampai di menit ketiga. Keyboy udah mulai maju dengan satu buatan dan event di follow up bikin sangat amat baik dengan satu buah Federal Strike. Tahunnya connect Vincent tumbang Wijanargo agak sedikit terlambat dengan wall charge yang sudah connect namun Kairi mulai datang set namun tidak tumbang dari Wijanargo dan masih menahan tentunya keagresifan dari seorang Kairi di sini. Terlihat permainannya cukup disiplin, tidak terlalu overcommit karena dia tahu masuk sampai ke dalam zona turret di area midnya. Dan 2 suara untuk Rebellion Zion dari Pulung dan juga Eterna. Sementara Onyx masih mendominasi dari segi talent prediction. Ini combo yang masih sama yang diperlihatkan oleh pemain dari Onyx loh. Benar-benar masih sama diawalin. Tyrant Revenge, Tyrant Rage dilanjutkan. Melissa pun hadir di dalam sepertempuran. Dan pada akhirnya momen yang sama pun tercipta kembali loh. Coba lihat terjadi lagi. Iya, tapi ini menurut aku Keyboy kalau mau masuk ya. Dia harus lihat targeting yang pas tuh siapa. Karena kalau dia dapetnya Wijanarko yang lagi pegang Power of Nature itu kan anti-sisi ya. Betul. Jadi yang ada dia bisa dibalikin keadaannya dengan satu buah wall charge. Kalau memang Wijanarko masih memiliki wall charge tersebut. Jadi harus berhati-hati dari segi targeting untuk Keyboy tentunya. Tidak ada Purify memang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ini bisa jadi kunci juga untuk Keyboy sebenarnya. Ini masalahnya sekarang Vincent lebih cepat loh, lebih unggul dari sisi leveling loh. Dia udah level 7 duluan semua. Padahal dia udah tinggi sekali ya. Ada satu point yang udah didapatkan, pattern farmingnya masih berhasil, ataukah dari Kairi yang memang kurang untuk masuk ke dalam area jungle. Sepertinya ini bergantung dari efek turtle yang sudah mulai dipok tapi Keyboy mulai maju dan Vincent dengan satu poin retribution yang sangat on point dari seorang Vincent kali ini berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung Galaxy. Diamankan oleh Rebellion Zion 2 turtle, ini udah 2 turtle. Tapi harus hati-hati dari Onyx. Mereka memang mengamankan first bloodnya, tapi dari segi XP ini akan diungguli oleh Rebellion Zion. Dan bahkan dengan emblem ya. Wah ini dia dengan talent emblem seperti ini. Betul, coba lihat dari Pakitonya. Pakito udah ngebawa lagi Festival of Blood. Akan semakin pede lagi dan nantinya untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Big Mac dari tadi belum join di dalam fight sekalipun. Ini cukup menarik karena Boost bawa Concussive Blast ya. Iya. Aku kira dia bakal bawa dari Assassin mungkin. Betul, ataupun dari emang Festival of Blood itu sendiri juga gitu. Iya benar, tapi dia lebih gimana caranya mungkin menjadi garda terdepan ya dari Onyx sendiri. Karena kalau Keyboy-nya tumbang ini harus ada yang bisa menjaga pemain-pemain dari Onyx. Karena Kairi dan Cewek ini termasuk squishy loh targetnya. Oke, cukup meredah, cukup lambat tempo permainan yang ada di game yang pertama. Tapi kemarin berbeda Cimomo. Big Mac kali ini bakal coba dikejar dan Kairi tidak berhasil untuk mendapatkan poin kill tersebut namun jatuh ke tangan Suns. Namun itu cukup untuk mematahkan pergerakan dari seorang Big Mac karena lihat Boots-nya berhasil untuk mendapatkan waktu yang cukup banyak untuk menghancurkan turret pertama untuk Onyx di area atas. Ini mirroring yang kayak begini, mirroring yang cukup baik udah dilakukan oleh pemain Onyx. Kenapa? Karena kalau tidak mereka mungkin menang dari sisi point kill. Tapi objektif mereka lama-kelamaan juga akan hilang. Sebelumnya udah ada 2 turtle yang diambil oleh Rebellion. Kalau mereka kehilangan dari sisi objektif turret juga, buset. Oke, tapi kali ini Boots bakal coba untuk sedikit ditahan pergerakannya. Kairi dan sedikit miss cable tapi kali ini Keyboy masuk dengan satu buah Tyrant Rage. Dan kali ini bakal coba di follow up kah? Satu buah VDA strike dari seorang Suns kali ini. Kairi mencoba untuk mencari momentum terlebih dahulu. Vincent maju ke arah depan, masih punya taunt. Dan kalau sampai Kairi terkena taunt atau pressure ward ini akan bahaya karena dia akan langsung terhenti di situ. Jadi pemain-pemain dari Onyx mereka harus mainnya lebih hati-hati. Memaksimalkan dulu nih semua resource skill yang dimiliki sama Rebellion Zion. Apalagi efek sisi ya. Ini keluar dulu biar Kairinya bebas. Nih sekarang dengan barrier kayak begini, keuntungan, nggak kena Cimomo. Oh no, what? Tapi Vincent berhasil untuk mendapatkan perfect turtle untuk Rebellion Zion by Samsung Galaxy. Dan bahkan itu agak sangat disayangkan ya dari Onyx. Atau kenapa apa yang terjadi? Ini dari sisi leveling aja, sekarang Vincent jauh lebih unggul. Vincent udah level 10, tadi untuk Kairi level 9 di atas kertas. Point retribution ya, ada perbedaan angka di sini. Dan itu yang benar-benar dimanfaatkan oleh Vincent sebaik-baiknya. Dari sisi item sendiri, Steel Like Flat, Dreadnought Armor udah wajib lah untuk menangkal. Seperti apa nih, damage early-nya yang dimiliki entah dari Melissa, dari Fanny. 2 damage early yang kayak begini, bahaya banget dengan tidak adanya Dreadnought Armor ataupun Steel Like Flat. Menurut aku kayaknya kalau Onyx
mereka nggak mau terlalu agresif ya. Karena ngebawa Fanny kan sebenarnya. Yep. Mereka harusnya main lebih dengan tempo yang cepat, mobilitas yang tinggi dengan Fanny sendiri. Tapi mereka tahu di sisi Rebellion Zion ini sisinya banyak banget. Ada Vincent dengan Appreciate World, ada Town juga. Heist punya Corrosive Strike yang bisa nge-stun pergerakan dari Kairi. Yep. Dan bahkan Big Mac pun punya Knockout Strike di sini. Jadi Kairi akan bermain lebih sedikit hati-hati. Apakah split push yang akan dilakukan dan dibikin strateginya sama Onyx di game yang pertama? Karena kelihatan banget Kairinya agak sedikit sulit untuk masuk ke area teamfight yang dibuka sama Rebellion Zion. Ini cuma masalahnya adalah kalau memang nantinya early ini gagal dimanfaatkan oleh Oni, kita tahu para assassin di area late ini udah fall off banget loh Jimomo. Iya. Apakah itu menjadi titik baliknya dari Onyx atau tidak? Atau malah itu akan bisa dimanfaatkan oleh Rebellion? Meskipun kalau dibawa ke arah late game, Fanny punya chance yang besar untuk melakukan split push. Itukah yang akan dibawakan oleh Onyx nantinya. Tapi sementara itu Vincent, apakah bakal terculik? Tapi Wijanarko masuk dengan satu ball charge dan bahkan lihat Kiboy harus mundur terlebih dahulu. Big Mac memotong dari arah kirinya. Namun cewek mencoba untuk membuka go away kali ini. Bakal coba dicicil balik. Wijanarko dipukul mundur Sans. Masih punya satu energi. Mereka ternyata enggak. Kairi, terjebak kali ini tapi ternyata cutthroat dari seorang Kairi menumbangkan Wijanarko yang udah kelihatan benar-benar low banget. Sementara Boots bakal mengusir pergerakan dari seorang Big Mac kali ini. Lihat bakal coba ditahan. Big Mac terpaksa menggunakan flickernya mundur dari kejaran seorang Boots. Ini hit pointnya nggak imbang banget antara Pakito dan juga Arlot. Dan terlihat Cimomo, tadi hanya ada beberapa kali pukulan coba dari jabnya, dari knockout strike-nya. Udah keluar semuanya, hanya ada beberapa hit point. Tapi sekalinya Arlot ngebalesin, ini terus-terusan loh damage. Andai tidak ada flicker, set selagi marknya ada, di dash habis-habisan, diacak-acak terus loh pokoknya. Iya dan lihat deh, Onyx berkali-kali mencoba untuk ngebuka inisiasi kan. Tapi selalu bisa di counter set up sama Rebellion Jet. Lihat ini ngebuka dengan satu buah wall charge dan bahkan Vincent fokus ke arah seorang Sans yang dimana Sansnya tumbang. Tapi Boots kembali ini balik maju dari depan dan dihajar oleh 5 pemain dari Rebellion Zion. Kehilangan 2 sekaligus dari Onyx ini bukanlah hal yang baik. Tapi Kiboy masuk dengan satu buah tenet reach dan Kairi mencoba untuk memfollow up. Swelo memang tumbang. Tapi cewek di posisi belakang kali sudah mulai terlihat oleh Rebellion Zion. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tahu ini bisa dipukul balik oleh Onyx dan Lord. Yang pertama sepertinya agak sedikit sulit untuk dikontes. Tapi kecuali mereka bisa dapatin momentumnya. Tapi Kiboy terlalu depan. Dan tumpang di tangan Heist kali ini cewek mencoba untuk membalaskan Vincent. Berhasil untuk mendapatkan low slam by Samsung dan bahkan cewek bersama dengan Kairi mencoba untuk mendapatkan trade yang lebih adil. Karena Sans kali ini harus ngebuka satu buah Feather Ice Strike karena mereka dari Onyx gak bisa untuk melakukan kontes Lordnya. Waduh, itu sayang banget. Dengan ada satu go away tadi ya, itu pun merubah segalanya. Dan itu menjadi titik balik juga untuk Onyx bisa lah mendapatkan Vincent. Setidaknya enggak benar-benar full dari pemain Rebellion Zion. Plus tadi komunikasinya nih Momo. Terlihat sangat jelas loh antara Kiboy dan juga Kairi. Kiboy di tengah, Tyrant Revenge connect. Itu langsung take off-nya dari Kairi kelihatan banget loh komunikasinya bagus. Iya dan Kairi sekarang udah mulai kelihatan nih permainan split push-nya dan Big Mac tentunya peka dengan posisi Kairi yang harus mundur recall karena Lord sudah mulai berjalan di area bawah. Gue udah mulai dibuka oleh seorang cewek dan Wijanarko dipuk oleh seorang cewek Kiboy. Dengan satu momentum apakah masih bisa untuk menahan pemain-pemain dari Rebellion Zion kali ini. Harus clear cepat dari Onyx karena split push ini justru datang dari Rebellion Zion di area mid dan juga di area atasnya. Semakin banyak turret objektif yang diamankan oleh Rebellion Zion, Onyx mereka nggak punya chance untuk dapetin purple seperti ini. Untuk seorang Kairi. Ini hal baik yang udah dilakukan Rebellion Zion sejauh ini ya, sejauh 11 menit ini adalah selalu mencari di mana pergerakan dari Kiboy. Karena inilah Kiboy adalah starter dari semuanya. Oke, tapi Vincent tentunya terlihat lebih kuat di area depan. Boots jangan sampai keculik, ini bakal sulit banget untuk Onyx. Karena posisinya mereka nggak akan bisa menang teamfight di mana Kairi nggak punya purple buff Papulung. Yap, energi yang nggak terlalu banyak, split push akan menjadi pilihan. Kalaupun dia akan masuk ke dalam satu team fight mungkin hanya akan menjadi eksekutor aja. Masuk, cutthroat, cabut, udah. Nggak terlalu banyak kabel yang harus dia keluarkan. Sementara tadi dengan dihalanginnya terus-terusan Kiboy, selagi Kiboy kelihatan di map, ini dalam masa pertempuran harusnya aman Cimomo. Yang bahaya adalah kalau Kiboy tidak kelihatan di map. Sekalinya dia Tyrant Revenge, sekalinya Tyrant Rage-nya juga connect, semua setup dari Onyx pasti akan jalan di situ. Betul, dan buat teman-teman jangan lupa untuk miliki skin MLBB collaboration dengan Jujutsu Kaisen. Ini sudah hadir tentunya di dalam in-game sampai tanggal 20 Maret tentunya masih tersedia. Dan kalian bisa dapetin diskon 50% untuk 1 kali draw pertama.
setiap hari. Dan yang pastinya kalau kita ngebahas dari Onyx ya, Keyboy memang setuju banget. Dia kalau nggak kelihatan di map itu benar-benar bahaya. Bisa jadi kunci membalikan keadaan untuk Onyx, tapi Onyx mereka harus paham, Rebellion Zone ini punya Heist. Yang dimana Heist posisinya yang bagus banget. Nggak bakalan bisa di pick off dengan cukup mudah kecuali Keyboy targetingnya langsung ke arah Heist. Tapi kan garda depannya tebel-tebel nih. Ada Wijanarko, ada Vincent ya kan. Bahkan Big Mac bisa memotong dari sisi blind spot. Jadi jangan sampai terlalu overcommit kalau Keyboy masuk dengan Tyrant Defense. Siapapun yang didapetin itu harus di follow up sama pemain-pemain dari Onyx. Karena kalau dia udah maju, mau gak mau dia harus buang fickernya untuk mundur. Itu yang dari tadi dilakukan juga oleh pemain dari Rebellion Zion ya, mencari. Tapi cewek tertangkap dengan satu buah ruang manipulasi dan tumbang. Dia tangan Swallow. Saat mencoba untuk mendapatkan trade kali ini Kairi mencoba untuk mengejar ke arah Wijanarko. Dan bahkan Heist bakal coba dipukul mundur. Tumbang double kill diamankan Kairi. Sementara Keyboy mundur terlebih dahulu. Dan bahkan Lordnya bakal coba direset dari tahunnya Connect ke arah seorang boots. Namun Vincent melihat potensi dari Onyx ketika dari Heistnya tumbang. Ini udah gak ada damage yang cukup dari Rebellion Zion. Oke, ini akan ada sebuah setup lagi karena sekarang di sandwich loh dari Big Mac. Big Mac lebih memilih untuk kabur tapi ketemu Cimomo. Oke, terkena stun dan 3 pemain dari Onyx langsung melumat ke arah Big Mac kali ini. Dan ini kemungkinan satu momentum yang dari tadi sebenarnya dicari oleh Onyx. Dengan adanya teamfight yang terpisah dan Vincent mencoba untuk melakukan kontes ke area Lordnya di mana zoning udah dilakukan oleh Sans kali ini di cancel dengan satu buah barrier dan Wijanarko maju ke area depan dan cewek mencoba untuk membantu dan Vincent sudah mulai terlihat di area rivernya. Stun harus dikeluarkan, apakah Vincent masih bisa ditumbangkan kali ini? Sementara Vincent terlihat low banget mundur ke area belakang dan Wijanarko bersama dengan Heist tertangkap. Wijanarko tumbang, memang Keyboy menjadi trade tapi bootsnya di area depannya mencoba untuk menghalau Swallow dan juga Vincent. Lordnya terreset namun Sans kali mencoba untuk membackup boots namun sayangnya tidak bisa karena mau gak mau pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka maksain mundur dulu karena mereka tahu tadi udah dibuka satu buah federation tapi Heist ditumbangkan oleh Sans yang dimana Swallow kali ini. Sementara Big Mac terculik di area midnya. Vincent mencoba untuk mengejar karena cewek dan kena pressure ward. Kairi mulai datang, tahunnya Connect ke arah seorang Kairi tapi Cutthroat ke arah seorang Vincent. Kairi berusaha untuk mendapatkan trade yang adil untuk Onyx dan bahkan Swallow gak bisa untuk menahan pergerakan dari Kairi. Trade demi trade terjadi di game pertama ini. Kairi too strong, udah itu aja sih. Memanfaatkan keadaan dengan energi yang tak terlalu banyak. Plus tadi terlihat bagaimana lagi impact dari tidak terlihatnya pergerakan Keyboy. Beberapa opening udah dilakukan. Bahkan tadi sebelumnya untuk pemain dari Rebellion Zion ini juga harus terima kasih kepada Swallow loh. Positioningnya yang bagus Cimomo. Ya, itu menyelamatkan tim fightnya mereka. Andai tadi untuk dari Swallow-nya nggak ketahuan di area tersebut. Nggak dihajar oleh Boots. Tiba-tiba Kairi udah menunggu di area jungle-nya dan bahkan memotong Heist yang mencoba untuk mundur. Sementara kali ini Onyx mereka mau coba paksain tim fight-nya dan bahkan dari Lordnya sudah mulai terlihat dari Wijanarko sendiri. Udah dapat informasi di mana Onyx mereka udah melakukan inisiasi tapi Boots 1 versus 2 kali ini mencoba untuk menahan di area guard depannya. Vincent mulai datang, Sans sudah dapat informasi dan bahkan Kairi sedang on the way sepertinya tapi bakal coba ditahan dari Onyx sendiri. Mereka nggak mau terlalu overcommit sampai akhirnya Vincent ini bakal coba dipukul mundur dan Kairi. Dan bahkan Keyboy masuk dengan satu Tyrant Rage. Vincent terserah di belakang dan bahkan Sans berhasil untuk menumbangkan Vincent. Kali ini nggak punya retribution untuk Rebellion Zion dan bahkan Onyx berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung yang itu udah lama sebenarnya di drag sampai di reset lagi Lordnya dan kelihatan Onyx mereka mainnya pengen disiplin. Mereka nggak mau yang terlalu over sampai offside, bisa keculik apalagi mau nggak mau Vincent ini kan harus ditompoin dulu Pak Pulung. Iya, lagi dan lagi seperti biasa. Rebellion Zion terpancing tadi dalam team fight-nya. Ini coba lihat tidak ada WON di dalam tubuh dari Melissa. Berarti ini menandakan kalau dia sangat pede dan dia sangat aman sekali. Positioningnya nggak bakal bisa digapai. Itulah tadi di dalam team fight tersebut terpancing Cimomo di mana Melissanya free hit banget. Iya dan kali ini split push dibuka oleh Onyx di area atas berhasil didapatkan oleh Kairi. Sementara Lordnya di area bawah berhasil untuk mendapatkan turret base-nya. Boots sudah mulai maju tapi Keyboy mencoba untuk membackup di garda depannya. Big Mac mendapatkan knockout strike ke arah 2 pemain. Namun Boots tumbang di tangan Swallow. Kairi mulai datang, Keyboy masuk. Tyrant Edge kena 2 pemain dan bahkan diset-set sama seorang Kairi. Namun cewek berhasil untuk men-secure point kill tersebut. Dan Onyx mereka bakal main lebih disiplin. Mendapatkan 2 turret base itu cukup untuk Onyx.
Coba lihat barusan Melisanya ada di mana? Ada di batu tepat berada di depan dari base ini. Tapi Madelsnya di mana? Di dalam base. Iya, itu ya mungkin keunggulan dari Melisa juga Keunggulan ya. Melisa. Ditabrak Wild Charge ada go away. Nggak masuk juga ke dalam Cimomo. Untuk hero-hero melee kayak beberapa pemain yang memiliki Rebel Legend, oke. Untuk Vincent bisa menggapai dengan energinya yang bisa dengan efek poundnya emang benar-benar bisa masuk dalam tubuh dari cewek. Tapi untuk beberapa hero lain, contoh kayak Big Mac. Big Mac udah sulit banget untuk mau nabrak. Kecuali tujuannya hanya emang untuk nge-trigger. Itu pun masih bisa. Tapi untuk bisa menjatuhkan cewek dengan menabrak secara langsung sebelum go away-nya hilang. Ini akan sangat-sangat sulit sekali. Dan lihat ya, Onyx nih mereka manfaatin Boots buat maju duluan. Karena dia tahu sekali Boots harus, ketika Bootsnya masuk itu kan harus all in. Yep. Nah itu kasih space sebenarnya buat Keyboy untuk dapetin targeting yang lebih ciamik buat Onyx. Dan kali ini lihat, maju lagi Bootsnya ke area depan. Keyboynya masih menunggu dan bahkan cewek yang akan lebih berfokus untuk mendapatkan satu buah purple-nya. Sementara Boots satu versus everybody. Dan bakal coba di-poke begitu saja. Terlalu jauh, Bootsnya pasti akan tumbang di tangan seorang Heist. Sementara kita melihat cewek bakal coba dipukul mundur dengan satu buah go away dan bahkan dari Keyboy yang masuk di area belakang. Tidak diketahui oleh pemain Rebellion Zion. Tony Konik ke arah dua pemain namun Wijanarko tertinggal cukup jauh. Kairi berhasil ditumbangkan oleh Heist. Kali ini Mortal Pity pecah. Dan bahkan Sans mencoba untuk mendapatkan trade-nya. Kali ini cewek terlalu free di area belakang. Immortal dari seorang Vincent tumbang begitu saja. Tapi Vincent masih bisa bertahan dan Keyboy ditahan balik oleh Big Mac kali ini. Masih ada Toss of Crow tapi flicker dari seorang Big Mac membuat Big Mac tentunya masih bisa survive. Ini cewek nggak kesentuh sama sekali. Cewek benar-benar menjadi satu pelindung utama pula selain dari Sans. Masalah dengan DPS kayak begini, cooldown dari Pauline juga Mayas on you-nya. Ini kan cepet banget Cimomo. Mereka akan sangat-sangat sulit untuk bisa berjalan kaki nabrak ke arah cewek. Iya. Mereka harus melakukan flanking habis-habisan walaupun tadi ada efek tertinggal dari Keyboy-nya cukup terlambat. Cuman ini pun masih bisa dibalikin lagi. Coba lihat aja. Iya, dan bahkan tadi dua Immortal itu tuh udah dipecahin loh sama Onyx. Jadi kemungkinan besar kalau Rebellion mereka kalah di skirmish atau teamfight yang dibuka oleh Onyx ini bakal bahaya. Karena mereka gak akan punya jaminan untuk setidaknya nahan. Dan bahkan mendapatkan trade atas pemain-pemain Onyx kali ini. Cewek sudah mulai terlihat tentunya di area rembutan. Boots bakal menjadi pemain yang cukup kuat untuk Onyx di sini. Sementara Lord yang harus ditarik ulur terlebih dahulu. Yap. Untuk kedua belah tim ini penting banget. Ini menurut aku masih 50-50. Karena Hai sebenarnya gak ada yang bisa untuk ngincar ke arah belakang. Kecuali kayak permainan konsil tadi dari Keyboy ya. Itu ngincar langsung ke arah belakangnya. Hai-nya bener-bener ditomoin. Di follow up sama Kairi. Kalau misalnya gak ada play seperti itu. Ini akan agak sedikit sulit untuk Onyx. Oke, cewek. Kalau kita melihat ke arah cewek. Dia punya DHS. Dia punya WON gak dia gunakan. Tapi dia juga punya Haskell Cimomo. Dari sisi lifesteal-nya. Iya itu. Udah cukup. Makanya dia pede banget gak menggunakan WON loh. Positioningnya bagus, perlindungannya bagus. Posisi attack speed dia sekarang udah juga lumayan tinggi. Attack speednya tinggi banget. Dia bawa Inspire Pak Pulung. Tambah Inspire pula, lifesteal makin tambah lagi. Yep. Dan dengan ada distraction dari minion yang sudah mulai berjalan ke area mid-nya. Onyx mereka coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Apakah akan debate team fight-nya dari Onyx. Sementara Vincent tentunya dia nggak boleh kalah di team fight di area Lord ini. Karena satu buah retribution ini penting banget untuk seorang Vincent. Setidaknya memperpanjang lagi nafas dari Rebellion Zion. Yang memang sebenarnya dari segi network udah nggak ketinggalan jauh banget. Dari segi goldnya ya. Ini Wijanarko berat banget loh tugasnya. Dia harus open map, dia harus buka ke arah rumput-rumput. Sama Keyboy juga tau. Iya kan? Masalahnya Keyboy dari tadi juga, kalau Keyboy di sini kan perpindahan aja kan. Dia berpindah dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan terror revenge-nya. Untuk beberapa skenario, oke dia ngebuka. Tapi di saat ada Melisa ataupun Parsha yang buka duluan, semuanya terfokus untuk bisa ngegagalin itu. Dan disitulah baru Keyboy-nya akan melakukan setup pula. Iya dan Onyx juga nggak, beberapa pemainnya belum punya immortality. Jadi ini cukup bahaya untuk tim fight yang terlalu di overcommit tentunya dari kedua belah tim. Dan yang harus lebih peka ke arah map ini adalah Rebellion Zion. Dimana mereka udah nggak punya turret base di area atas dan juga area bawah Long. Jadi tentunya Onyx dengan ngebawa Fanny dan juga cewek ini mereka bisa split dua laning sebenarnya. Oke, sepertinya ketahuan kalau dilihat dari minimap Cimomo. Oke, Wijanarko kali ini sudah mulai terlihat dan Keyboy mulai masuk. Tapi masih bisa ditahan satu. buah Federal Strike mencoba untuk menahan Wijanarko. Tapi Hai sudah mulai terlihat cewek. Ternyata tidak tumpang malah Hai yang dibalikin keadaan ini. Immortal pecah dari Wijanarko dan dua pemain hilang begitu saja. Big Mac mencoba untuk memotong. Tapi cewek ternyata masih
Big Mac-nya yang dipukul habis-habisan. Kali ini Boots bakal coba untuk mengusir Vincent. Sepertinya Onyx, mereka juga nggak bisa asal masuk ke area base dari Rebellion Zion. Kecuali mereka mau coba untuk kontrol dari minionnya, dapetin turret base, baru mereka bisa untuk komit ke area Lordnya. Oke, flanking dari Rebellion gagal. Mereka ketahuan, mereka ke spot posisinya dan ini dia Cimomo. Oke, dan kali ini udah mulai dibuka satu buah Federal Astrek. Kairi terlalu over, harus berhati-hati. Sementara tahunnya connect dari seorang Vincent kali ini. Terkena surprise dan mantap intervention dari seorang Sans. Kali ini menyelamatkan hidupnya dan bahkan Vincent bersama Swallow tidak mampu untuk bertahan dan Onyx masih bisa untuk mendapatkan game yang pertama. Dan sesuai yang kamu bilang, Lung, kalau Keyboy nggak kelihatan di map, ini udah harus deg-degan sih. Pemain-pemain dari Rebellion Zion, Onyx. Wah, Dengan permainan yang disiplin aku bisa bilang. patternnya sama kan Cimomo. Bahkan ini, iya 24 jam dari kemarin di saat Onyx melawan EVOS Legend. EVOS, betul. 3 hero-nya ini loh. Kufra, Melissa, Parsha. Tapi selagi Keyboy nggak kelihatan, selagi masih ada pengalihan isu untuk Keyboy. Jadinya mereka di saat terpancing untuk bisa contoh kelihatan Melissa, kelihatan Parsha. Mereka ngehabek ke arah 2 hero ini. Iya.